Joseph Tsai, atau yang lebih dikenal sebagai Joe Tsai, merupakan pemilik dari klub basket terkenal asal Brooklyn, Brooklyn Nets. Belum lama ia memiliki tim ini. Ia baru memiliki tim ini pada tahun 2019, atau artinya, ia baru memimpin kapal Brooklyn Nets selama 3 musim. Meski usia kepemimpinannya belumlah panjang, tapi Joe berhasil melakukan banyak gebrakan besar untuk tim kebanggaan Brooklyn ini. Di musim pertamanya, Joe langsung melakukan gebrakan dengan mendatangkan 2 pemain kelas kakap, Kevin Durant dan Kyrie Irving. Seluruh fans NBA menggila saat itu. Kevin Durant dan Kyrie Irving merupakan pemain level All-NBA. Para fans yakin kalau mereka dapat mencapai hal yang fantastis di Brooklyn Nets. Nyatanya, duo ini gagal total. Mereka tidak berhasil meraih pencapaian yang baik di playoff. Pencapaian tertinggi mereka hanyalah sampai ke ronde 2, di mana saat itu mereka kalah hanya karena telapak kaki Durant yang sangat panjang. Ya, jadi untuk kalian yang belum tahu atau mungkin lupa, pada tahun 2021, Brooklyn Nets sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi juara NBA. Dipimpin oleh Kevin Durant, tim berwarna hitam putih ini berhasil membuat kesusahan timnya The Greek Freak, Milwaukee Bucks. Durant berhasil membawa Bucks sampai ke game 7, yang mana game tersebut menjadi salah satu game terlegend di musim tersebut. Pada saat pertandingan tersisa 6 detik, Kevin Durant, yang saat itu timnya tertinggal 2 poin, melakukan sebuah tembakan 3 points. Sialnya, ujung kaki Durant menginjak garis saat itu, sehingga akhirnya tembakan keren tersebut pun hanya bernilai 2 poin saja. Fans Nets yang sudah senang karena mengira mereka akan pergi ke Final Conference menjadi tidak berekspresi karena tahu kalau Durant hanya mencetak 2 poin saja. Akhirnya, pertandingan pun berlanjut ke babak overtime, dan di babak tersebut, Durant dan kawan-kawan dikalahkan oleh Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks sendiri akhirnya berhasil meraih juara di NBA 2020-2021 tersebut. Jikalau saat itu kaki Kevin Durant tidak menginjak garis, maka Nets kemungkinan besar dapat meraih juara, dan hal tersebut pastinya akan mengubah banyak sejarah NBA. Seperti Kevin Durant yang berhasil membuktikan kepada orang-orang bahwa ia juga bisa juara tanpa tim super, Giannis Antetokounmpo yang berakhir sebagai pemain yang tidak punya cincin juara, dan lain sebagainya. Intinya, kaki Kevin Durant sangat menentukan sejarah NBA di momen tersebut. Pada Februari 2022, Nets kembali kedatangan pemain hebat baru, yaitu Ben Simmons. Ya, beberapa dari kalian mungkin tidak menganggap kalau Simmons ini pemain hebat, tapi kalian perlu ingat, Simmons memang punya banyak drama dan terlihat seperti orang yang gak mau tahu, tapi Simmons ini punya skill yang luar biasa dalam bermain basket. Saat ia sehat, ia merupakan pemain kelas All-NBA dan All-Defensive Team. Simmons memang tidak bisa menembak, tapi ia punya skill playmaking, size, serta defense yang sangat luar biasa. Sayangnya, di musim 2021-2022, di musim kedatangan Simmons, sebuah drama kembali terjadi. Simmons saat itu mengeluh bahwa ia merasakan sakit pada punggungnya, dan akhirnya ia pun tidak bisa bermain sama sekali di musim 2021-2022. Entah dari mana Simmons mendapatkan rasa sakit ini, karena Simmons tidak pernah bermain basket lagi, tapi bagaimanapun, manajemen Brooklyn Nets tetap sabar, dan mereka pun mengabulkan permohonan Simmons. Di musim 2021-2022, Brooklyn Nets tampil amat buruk. Di ronde pertama, Nets yang diperkuat oleh Kevin Durant dan Kyrie Irving dibantai 4-0 oleh Boston Celtics. Yap, Boston Celtics memang akhirnya menjadi wakil timur di NBA Finals 2022. Tapi tetap saja, Kevin Durant dan Kyrie Irving kalah telak di ronde pertama merupakan suatu hal yang amat memalukan. Usai kalah dari Boston Celtics, drama lain pun muncul di Brooklyn Nets. Pada offseason 2022, tepatnya setelah Kyrie Irving mengumumkan bahwa ia akan kembali bermain untuk Brooklyn Nets, Kevin Durant datang menemui Joe Tsai dan meminta supaya Joe men-trade-nya ke tim lain. Durant berkata bahwa ia tidak suka dengan suasana di Brooklyn Nets. Ia ingin segera mencari cincin juara di tempat lain, sehingga Kevin Durant pun meminta kepada sang pemilik Nets untuk men-trade-nya. Berbagai tim di NBA melayangkan proposal trade kepada Nets, tapi semua proposal tersebut ditolak oleh Joe Tsai. Akhirnya, karena tidak menemukan trade yang sesuai, Joe pun kembali memanggil Durant, membicarakan hal ini baik-baik, dan akhirnya Durant pun sepakat untuk tetap tinggal di Nets untuk musim 2022-2023.
Kembalinya Kevin Durant membuat fans Brooklyn Nets jadi kembali bernafas lega. Meski sudah tua, tapi Durant tetaplah pemain terbaik di Brooklyn Nets. Bermain pada 55 pertandingan, Durant musim lalu mencatatkan rataan sebesar 29,9 poin dengan efisiensi yang sangat bagus. Durant juga berhasil mencatatkan career high 6,4 assist per game dan 7,4 rebounds per game. Durant berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Di musim 2022-2023 mendatang, kita akan melihat trio baru Nets, yaitu Kevin Durant, Kyrie Irving, dan Ben Simmons. Trio ini, di atas kertas, terlihat sangat mengerikan. Sayangnya, kita tidak bisa mudah percaya dengan apa yang tertulis di atas kertas. Di musim 2021-2022 yang lalu misalnya, Nets punya trio yang terlihat amat mengerikan, yaitu Kevin Durant, Kyrie Irving, dan James Harden. Dilihat dari statistik, mereka bertiga terlihat seperti dapat meraih 6 gelar juara, tapi nyatanya berbagai masalah menimpa mereka, dan akhirnya trio ini pun hancur. Di musim depan, saya tidak mau berharap terlalu tinggi pada trio Durant, Irving, dan Simmons. Irving dan Simmons punya riwayat sebagai tukang drama. Irving selalu punya masalah, entah itu masalah vaksin atau drama-drama lain. Simmons semakin tua, ulahnya terlihat semakin banyak. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya merasa bahwa drama-drama ini akan jarang kita lihat di musim depan. Kyrie Irving dan Ben Simmons, keduanya sama-sama ingin membuktikan diri mereka di musim depan. Musim depan akan menjadi musim terakhir Irving di kontraknya dengan Brooklyn Nets. Itu artinya, di offseason 2023, ia akan berstatus sebagai pemain bebas agen. Irving pastinya ingin mendapatkan kontrak bernilai besar, dan untuk meyakinkan tim-tim di NBA bahwa ia layak mendapatkan kontrak besar tersebut, maka ia harus bermain cantik terlebih dahulu di musim 2022-2023. Jika Irving ingin mendapatkan kontrak besar dari tim-tim NBA, maka ia harus tampil bagus dan dapat tampil pada banyak pertandingan di musim 2022-2023. Saya merasa situasi Irving yang sudah mau menjadi pemain bebas agen ini akan membuat Irving jadi bermain serius di musim 2022-2023. Jika Irving bisa bermain serius dan tampil pada banyak pertandingan, maka Nets dapat menjadi tim yang mengerikan. Ben Simmons merengek-rengek untuk keluar dari Sixers usai ia dibenci oleh fans Sixers. Manajemen Sixers pun kemudian men-trade Simmons ke Nets, dan Simmons pun kemudian bahagia. Simmons memang punya banyak drama. Meski begitu, saya merasa di musim 2022-2023 nanti, Simmons akan tampil serius. Ia ingin membuktikan kepada hatersnya bahwa ia merupakan seorang pemain kelas bintang. Saya sendiri tidak tahu apakah Simmons masih bisa tampil jago atau tidak, tapi anggaplah ia masih sama seperti saat ia di Sixers, maka itu artinya Nets mendapatkan seorang pemain bintang yang jago dalam defense. Simmons ini merupakan jagoan dalam defense. Ia dapat menjaga pemain dari segala posisi. Ia punya speed, IQ, dan size yang bagus untuk menjaga pemain dari segala posisi. Simmons juga sudah sangat lama beristirahat. Istirahat yang amat panjang ini harusnya cukup untuk memulihkan masalah punggungnya dan mengembalikan semangatnya dalam bermain basket. Anggap Kyrie Irving dan Ben Simmons dapat tampil bagus dan tampil pada banyak pertandingan, maka Nets musim depan akan jadi tim yang mengerikan. Selain mereka berdua, Nets juga punya banyak role player solid. Di barisan shooter, terdapat Joe Harris dan Seth Curry. Kedua pemain ini merupakan shooter kelas atas. Nets juga baru saja men-sign seorang legenda NBA bubble, TJ Warren. TJ Warren memang sudah lama tidak bermain, tapi terakhir kali ia bermain, ia merupakan seorang scorer versatile yang punya segudang jurus dalam mencetak poin. Anggap TJ Warren masih fit dan percaya diri, maka Nets mempunyai seorang pemain baru yang dapat membackup mereka dalam scoring. Brooklyn Nets punya banyak role player yang solid. Role player ini dinilai cukup untuk membantu trio Brooklyn Nets dalam bermain di NBA musim 2022-2023 mendatang. Jika trio Nets dapat tampil solid dan kompak di musim depan, maka Nets dapat menjadi salah satu kuda hitam di wilayah timur. Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa Nets dapat melangkah jauh, apalagi meraih juara. Tapi yang pasti, Nets ini punya potensi. Mereka punya bakat, hanya saja permasalahannya, apakah mereka dapat memakai bakat tersebut dengan baik? Apakah mereka dapat menyingkirkan drama-drama bodoh di musim depan? Apakah para pemain bintang dan role player dapat klop? Mari kita tunggu jawabannya di akhir musim depan.